semuanya dalam keadaan baik, amin. Amin. Puji Tuhan ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Hendri yang telah mengundang saya. Ini kali pertama ya saya ke GBI Kalijati, senang sekali. Semoga anugerah Tuhan. Saya perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Timotius Sujono. Sehari-hari saya melayani Tuhan sepenuh waktu untuk dipercaya ya untuk mengembalakan umat Tuhan yang ada di kota Garut. Puji Tuhan. Ya saya dikaruniai seorang istri, 2 orang anak laki-laki. Istri saya seorang dokter umum dan kami domisili ya asalnya bukan di Garut. Kami bukan orang Garut asli sebenarnya. Saya ini asal lahir besar di Bandung, tapi orang tua saya bukan orang Bandung. Orang tua saya papa orang Kuningan Cirebon, mama saya orang Purwokerto. Ya, istri saya orang Lampung, anak saya nggak jelas sih, orang gitu ya. Ya, puji Tuhan semua dan kawan baik ya. Di sini saya percaya semua juga demikian, amin ya, luar biasa. Puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan kita bisa ada sekarang. Kalau Garut ya, Garut terkenalnya apa ya? Dodol. Dulu jeruk ya, terus nggak tahu jadi dodol ya. Dan jeruk memang jeruknya punah sih, karena sejak tahun 80-an ya, sejak Galunggung meletus di Tasikmalaya itu Garut terdampak, pokoknya mati. Sekarang ada sisa-sisanya tapi nggak jelas ya, yang asli mah udah mati. Tapi sekarang jadi dodol ya Pak ya. Orang taunya kalau Garut dodol, oke lah, puji Tuhan. Tapi saya percaya berkat Tuhan atas setiap kita ya, luar biasa. Bisa mohon PowerPoint-nya ya langsungnya sudah di sini. Ada satu ayat yang kita sama-sama pelajari ya. Satu ayat terlebih dahulu dari kitab Roma ya, surat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang di kota Roma. Roma pasal 8 ayat 37. Saya rindu kita sama-sama baca ya satu ayat ini. Sama-sama kita baca dan suara keras 3 2 1. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang benar oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Nah, kalau kita lihat dari satu ayat ini dikatakan dalam semuanya itu, dalam segala pergumulan, dari segala masalah, dari segala apapun juga kita ini udah ditakdirkan. Kita ini identitas kita dikatakan kita lebih daripada pemenang, tapi oleh Kristus. Jadi kemenangan kita adalah oleh Kristus. Amin. Bukan gara-gara kita jagoan, enggak. Justru gara-gara kita nggak bisa apa-apa. Amin. Gara-gara kita nggak bisa apa-apa, ada belas kasihan Tuhan atas kita, Tuhan yang mampukan. Setuju percaya mati kata amin? Kalau kita jujur, mungkin saya nggak tahu ya saudara, tapi kalau saya ingat saya itu waktu sekolah, saya cerita ya sedikit ya. Mau dengar cerita? Amin. Mau banget? Ya. Saya itu waktu sekolah, Bapak Ibu saya buka tahu ya. Tuhan itu baik. Waktu sekolah saya SMA, satu kelas itu 42 siswa. Ya, satu kelas 42 siswa saya. Saya tuh ranking 1, tapi dari terakhir. Saya tuh ranking 42, udah hampir nggak naik kelas. Kebayang ya, betul. Saya hampir nggak naik kelas dan nggak ada teman-teman yang mau temenan sama saya. Jadi bukan temen nih. Jadi mereka saya anggap teman, tapi mereka anggap tidak gitu ya, karena mereka nggak mau temenan sama saya. Kalau bahasa Sundanya itu bilik kate Pak, jadi takut tertular, takut tertular begonya, gitu, takut tertular. Nggak ada yang mau temenan sama saya. Kalau baik saudara mungkin masih kalau ada usia belasan demikian waktu usia sekolah, kalau kita nggak punya teman, kan masa-masa mencari jati diri gitu lah ya, sebagainya. Kita nggak punya teman tapi ya di kelas sendirian aja, gitu. Rasanya gimana? Udah kacau deh. Ya, rasanya dunia berakhir, rasanya stres. Tapi kita punya Tuhan yang besar, amin. Pujian lagi. Aku punya Tuhan yang besar, amin. Puji Tuhan. Justru Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang hancur hati, amin ya. Firman Tuhan berkata demikian. Walaupun kita ditinggalkan manusia, tapi Tuhan tetap memeluk kita. Puji Tuhan, luar biasa. Dan anugerah Tuhan. Walaupun saya dulunya istilahnya orang gagal lah demikian, tapi Tuhan bawa saya. Tuhan ubahkan kehidupan saya 180 derajat. Ranking terakhir. Terus dari gitu, waktu lulus SMA rankingnya bisa belasan gitu ya. Di libas semuanya. Itu Tuhan, bukan manusia. Saya tidak mau diri saya nggak semua kan anugerah. Amin. Lalu bisa masuk kampus yang lumayan bagus di Kota Bandung ya, puji Tuhan dan seterusnya. Itu anugerah. Dan demikianlah Tuhan kasih kemenangan bagi setiap kita. Amin. Tuhan kasih.
yang terbaik dalam segala sesuatunya. Bahkan dikatakan lebih daripada orang menang. Nah, tapi masalahnya yang namanya pemenang harus mengalahkan sesuatu, benar ya? Misalnya ditanya anak sekolah ditanya, ya misalnya, ya sekolah di kelas ranking berapa? Ranking 1, wih keren banget ranking 1. Kalau jumlah murid ada berapa? Ada 1. Itu bukan pemenang ya, itu satu-satu dan satu-satunya. Nggak bisa demikian. Saya percaya bahwa setiap kita umat pemenang, artinya lebih daripada yang lain, amin. Itu anugerah. Jangan sampai kita jadi umat yang kalah, pecundang, loser. Karena kemenangan itu anugerah Tuhan. Tuhan sedang bangkit, benar ya? Tuhan bangkit kalahkan maut. Maut, kematian adalah satu hal yang paling ditakuti, benar nggak? Semua orang paling takut tuh kalau misalnya lu ada kerusuhan, oke takut, tapi udah itu ya bangkit lagi. Ada kebakaran, ada gempa bumi, apa mungkin, tapi bangkit lagi. Tapi namanya kematian, emang bisa bangkit lagi gitu ya? Nanti ya pada kebangkitannya, saya percaya. Tapi banyak orang takut sama kematian. Satu hal yang paling ditakuti manusia adalah kematian. Kematian aja sudah dikalahkan sama Tuhan Yesus. Amin. Yang paling ditakuti aja sudah dikalahkan, apalagi yang lain-lain. Receh. Tahu receh? Kecil. Nggak ada apa-apanya. Dan kemenangan Tuhan sudah berikan bagi setiap kita semua. Setiap umat Tuhan ingat identitas kita. Umat Allah, umat pilihan Allah. Untuk jadi pemenang. Lebih daripada pemenang. Nah, untuk jadi pemenang sekali lagi harus ada yang dikalahkan. Jangan sampai juara satu dari satu kelas yang murid itu cuma satu, nggak bisa. Jangan sampai menang itu menangnya menang tidak terhormat, walk out tau ya, lawannya mengundurkan diri, nggak terhormat. Tapi menangnya menang terhormat. Kita harus bisa mengalahkan lawan kita. Lawan kita siapa? Ya, saya percaya iblis sudah dikalahkan. Nah, kita mau belajar sama-sama ya. Next, kita ini sebagai lanjut bisa tolong. Nah, bangkit jadi pemenang sesuai dengan tema tahun 2023. Tahun 2023 tahun untuk bangkit jadilah pemenang. Ini harus senantiasa ada dalam mindset kita, dalam cara berpikir kita. Bukan artinya kita sombong. Ingat, Tuhan yang kasih kemenangan. Amin. Yes. Jangan sombong, tetap rendah hati. Tanpa Tuhan bisa menang nggak? Nggak bisa. Sama kita ini nol besar. Nol, tahu nol ya? Nol gede. Masa puji Tuhan berdiri di depan kita jadi angka 10 gitu ya. Keren banget ya, karena Tuhan berdiri di depan kita. Kalau tanpa Tuhan, nol. Kita nggak ada apa-apanya. Anugerah Tuhan, kita mau sama-sama bangkit, kalahkan lawan kita. Nah, lawan kita itu apa? Ya, saya mau kasih tahu ya. Untuk mempermudah lawan kita sebenarnya ada, saya bisa persingkat biar hafal ya. Ada 3D. Nah, 3D ya. D yang pertama kita lihat sama-sama langsung. D yang pertama kita harus menang melawan, lanjut ya. Menang atas dosa. Bisa kata sama-sama dosa. Nah, dosa. Saya pernah klik di Google gambar dosa. Yang keluar bukan namanya, tapi dosa ternyata nama sejenis roti dari India. Itu dosa namanya. Kalau keluar ekor roti gitu ya, nanti cobain aja sendiri ya. Google gambar keluar dosa, keluarnya roti. bukan itu ya. Kita menang bukan atas roti itu, bukan maksud saya. Kita menang atas dosa, kita tahu atas kesalahan, mau demikian. Roma 6 ayat 12, saya bisa menolong kaum wanita saja. Kaum wanita, kaum ibu bisa tolong sama-sama baca Roma 6 ayat 12. 3, 2, 1. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginanmu. Amin. Dikatakan dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Ada orang yang dikuasai oleh dosa. Bisa minta maksud saya? Ada orang yang dikuasai oleh dosa. Dosa itu menguasai dirinya. Artinya dia kalah sama dosa. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengalahkan dosa. Amin. Dikatakan hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Dikatakan supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Orang yang dikuasai oleh dosa artinya diperbudak oleh dosa. Dia jadi budak dari dosa, budak dosa. Tapi kita harus mengalahkannya. Amin. Nah, mengalahkan dosa, saya percaya kita harus mengerti seseorang yang dosa itu seperti suatu ikatan. Seseorang yang terikat bisa nggak dia melepaskan dirinya?
Kalau tukang sulap mungkin bisa ya. Tapi kalau manusia normal nggak bisa. Harus ada orang yang tidak terikat yang membebaskannya, betul ya? Masalahnya semua orang sudah jatuh dalam dosa, semua orang terikat seluruh dunia. Nah, siapa yang tidak terikat oleh dosa? Cuma Tuhan Yesus. Amin. Hanya Tuhan Yesus bisa melepaskan manusia dari dosa. Dan kita dikatakan oleh karena itu kita tidak lagi menuruti keinginan dosa. Baik saudara, mengenai dosa ini dalam bahasa Yunani, lanjut next, dipakai ada satu kata hamartia. Satu kata dosa dalam bahasa ini itu hamartia, artinya itu luput atau meleset dari sasaran. Misalnya ada dalam bahasa Inggris missing the mark, ya sin. Sin is missing the mark. Jadi melewati target, ada target bisa seperti sini, target di panahan, ada panah dilepaskan tapi lolos, luput. Nah ya, inilah awas salah sasaran, apalagi dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita itu malahan meleset dari sasaran yang seharusnya. Harusnya kita hidup untuk Tuhan, amin. Ada orang meleset. Dia hidup tidak lagi untuk Tuhan. Dia cari harta lah, demikian ya. Ada cari ketenaran, cari yang lain-lain. Bukan cari Tuhan. Tapi saya percaya besok dari tempat ini kita datang tempat ini karena kita cari Tuhan, amin. Kita nggak meleset ya, jangan sampai meleset. Paling kasihan kalau hidupnya itu meleset. 1 derajat aja, bagi saudara, 1 derajat meleset kayak rel kereta api gitu ya. Rel kereta api meleset 1 derajat, 2 derajat, lalu makin banyak, makin jauh itu kalau kereta api itu ya bisa apa namanya tiguling ya, maksudnya bisa ya anjlok gitu demikian. Kehidupan kita jangan sampai anjlok, amin. Artinya kita harus fokus sama Tuhan Yesus. Fokus sama Tuhan Yesus. Jangan sampai meleset. Salah sasaran, paling kasihan. Udah di akhir hidup baru tahu nggak? Sadar, baru ngerti. Aduh, saya salah hidup. Saya salah hidup. Udah susah ya. Udah buang-buang waktu sekian lama, buang-buang sumber daya, buang energi dan sebagainya. Jangan sampai salah sasaran dalam kehidupan kita, amin. Amin. Sebab hidup dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya anugerah Tuhan kalau kita bisa masih dikasih kehidupan. Ada nggak yang pernah hampir meninggal? Pernah? Saya pernah. Berapa kali mungkin kecelakaan atau sakit atau apapun. Tapi Tuhan masih kasih anugerah kehidupan. Tuhan sembuhkan, Tuhan selamatkan, Tuhan hindari, Tuhan luputkan. Ingat, artinya Tuhan masih kasih anugerah, Tuhan masih kasih karunia untuk kita hidup benar, amin. Untuk kita hidup memuliakan nama Tuhan, bikin senang Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Jangan yang lain. Terus ya kalian di sini ada beberapa anak muda, ingat hidup itu singkat, seperti di kitab Amsal. Hati-hati, jangan sampai salah hidup. Ya. Pernah salah makan pernah? Salah makan mungkin nggak enaknya sehari ya, perut ini enak gitu melilit dan sebagainya, buang air dan sebagainya. Salah makan, ya. Salah cukur rambut pernah? Misalnya berapa lama? Sebulan lah gitu ya. Ya. Salah pilih pasangan gitu ya. Sisa hidupnya gitu ya. Salah pilih juru selamat, kekekalan namanya salah. Ya, hati-hati. Salah hidup, kasihan deh. Ya, menderita itu pasti. Yuk sama-sama kita belajar jangan sampai kita kalah sama dosa. Saya percaya Tuhan mampukan setiap kita mengalahkan dosa. Amin. Dan kekuatan dari Tuhan. Dosa itu kayak gini, saudara. Ya Tuhan. Seperti ibarat 2 sisi dari sebuah koin, dari mata uang. Sisi yang pertama itu dosa yang dari roh, ya. Kuasa kegelapan. Saya rasa ini gampang. Roh yang dalam kamu lebih besar daripada apapun juga dalam dunia, amin. Diisi dinyatakan dalam Tuhan sudah. Nah, masalahnya sisi kedua. Sisi keduanya ini. Dosanya itu dipelihara dari daging. Dosanya itu disayang, dielus-elus, dibiarkan.
Tahu di kitab Kejadian, iblis mengambil rupa sebagai seekor ular. Di kitab Wahyu tahu nggak jadi apa? Naga. Kenapa jadi gede? Dikasih makan, dibiarin, bukan diputus, dibinasakan. Ayo dosa sama-sama kita mau belajar, putuskan. Saya tidak mau buat dosa. Sama dosa itu kita harus yang namanya enak, tahu enak ya? Jijik, nggak suka, tapi masih suka, masih sayang, nggak bisa mau didoain, mau gimana nggak bisa lepas. Pembaharuan pikiran, ingat ya, kenakan pikiran Kristus, baru bisanya menang atas satu hal. D pertama yang namanya dosa. Yang kedua, next lanjut kita lihat menang atas dunia. Tadi kaum wanita, sekarang kaum pria ya. Kaum pria sama-sama dan saya baca 3, 2, Roma 12 ayat 2. Kita baca sama-sama kaum pria 3, 2, 1. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan dunia, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah ini yang kedua, lawan kita itu setelah yang pertama dosa, yang kedua dunia. Dunia dikatakan jangan, dalam bahasa Inggris itu kayak gini, do not conform any longer to the pattern of this world. Jangan lagi ikut-ikutan, jangan lagi setuju sama cara-cara dunia ini, terhadap pola-pola dunia, to the pattern of this world. Pattern itu patrun tahu ya, kalau bisa orang bikin baju dikasih polanya, mungkin dari kertas koran yang digunting gitu demikian ya, lalu dikasih kapur ini, lalu digunting sesuai dengan polanya, udah itu dijahit, disambung dan jadi baju yang bagus, betul ya? Kalau polanya benar. Kalau polanya salah, baju untuk orang dewasa dikasih pola anak kecil, ya pasti kacau lah. Apalagi kalau bisa dari kain tanpa pola, langsung main gunting, langsung disambung, bajunya nggak jelas gimana, bener ya? Harus pakai pola yang benar. Jangan pakai patron atau pola dunia ini. Do not conform any longer to the pattern of this world. Kalimatnya demikian. Jangan lagi ikut-ikutan setuju atau pakai cara-cara pola-pola dunia. Tetapi berubahlah, ya. But be transformed lah bahasa. Transformasi lah by renewing of your mind. Pembaharuan cara berpikir kita. Cara berpikir kita diperbaharui dalam Kristus. Amin. Kita banyak dengar firman Tuhan, pikiran kita diubahkan. Tidak lagi pakai pikiran manusia, tapi pakai pikiran Kristus. Nah, gitu ya. Pikiran manusia. Menurut pendapat para ahli, tahun 2023, masa yang suram, yang kelam, yang serem, lah demikian. Menurut para ahli. Tapi kata firman Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat, selalu baru tiap pagi. Amin. Besar kesetiaan-Mu, kasih tambah dan kita kasih. Sekarang masalahnya, mau percaya sama para ahli, percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, amin. Saya percaya Tuhan semeteraikan, amin ya. Percaya bisa lambaikan tangan tinggi-tinggi. Bentar, tunggu dulu, difoto sama malaikat cekrek. Oke, mantap. Ya, oke. Ya, saudara layak terima berkat Tuhan. Karena iman percaya bahwa berkat Tuhan selalu ada buat setiap kita. Amin. Puji Tuhan. Ini kita harus ngerti, pakai pikiran Kristus, jangan pakai pikiran manusia. Kalau pikiran manusia orang, nah kayak gini loh, saudara kasih Tuhan, medan peperangan kita bukan di alam yang kelihatan, bukan. Peperangan kita percaya itu ya melawan darah dan daging, benar penguasa pengeluh di udara ya. Medan peperangannya, battlegroundnya itu di sini, pikiran. Kita harus menang di area pikiran kita dulu. Makanya banyak-banyak kasih makan firman Tuhan. Amin. Jadi tahu ada ayatnya, kata masa depan suram dan sebagainya. Nggak peduli, saya kalau lebih percaya kata firman Tuhan, benar ya. Jadi kepala bukan ekor, tetap naik bukan turun. Amin. Iya. Asalkan kamu setia mendengar, melakukan firman Tuhan yang disampaikan kepada hari ini, saya percaya jadi. Aku selalu melakukan segala perkara dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Penuhi dengan firman Tuhan. Sebab roh yang dalam kamu lebih besar daripada roh apapun juga dalam dunia. Ingat firman Tuhan. Banyak firman Tuhan. Nggak peduli kata manusia. Waktu saya ranking terakhir, ranking 42 di kelas, mungkin manusia ngomong lah,
masa depan suram, gitu ya, mungkin demikian. Ya, tapi puji Tuhan, dari kecil saya puji Tuhan, saya punya orang tua saya yang luar biasa. Bersyukur ya, orang tua saya masukin saya ke sekolah minggu, ya, dan tetap rajin ibadah ke gereja, dengar firman Tuhan, amin. Dengar firman Tuhan, dibangkitkan, dikuatkan, iman percaya, dan Tuhan buktikan janjinya. Jadi kepala bukan ekor, tetap naik bukan turun. Saya percaya buat setiap kita, ayo kenakan pikiran Kristus, kalahkan dunia ini. Yang pertama kalahkan dosa, kalahkan dunia ini. Cara berpikir dunia, pola-pola dunia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hari-hari kalau dia saudara tahu ya, dalam berita itu misalnya kayak di Amerika itu udah makin kacau ya. Saya udah makin kacau, LGBT apa segala macam. Dulu ya kayak di mata uang Amerika ada tulisannya in God we trust. Pada Tuhan kita percaya. Tapi kenyataan sekolah-sekolah udah nggak boleh doa lagi. Bahkan diajarin tentang LGBT apa segala macam. Aduh, diajarin. Serem di Amerika. Senjata api bebas di Amerika. Waduh, serem deh pokoknya. Jadi kasus penembakan massal, bunuh diri, ya, penyalahgunaan senjata api itu serem ya. Oh, demikian. Nah, itu benar-benar itu dunia. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita menang atas dunia. Amin. Kita menang atas dunia. Yakinkan diri, baik saudara, kasih Tuhan. Kita ini pemenang. Kita lihat dalam dunia itu kayak gimana. Ya, lanjut. Dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17, saya dulu kita sama-sama baca ya, memulai dari yang wanita ayat 15, yang pria ayat 16, lalu sama-sama semuanya ayat 17 ya. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Yang wanita dulu 3, 2, 1. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih sayang Bapa tidak ada di dalam orang itu. 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta kelakuan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Sama-sama. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Yang melakukan kehendak Allah, yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Saya percaya saudara, kita di tempat ini, kita cari Tuhan, kita mau belajar melakukan kehendak Tuhan. Amin. Selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Ini yang harus kita kalahkan. Dunia dalam arti kata hawa nafsu duniawi. Lanjut. Hawa nafsu duniawi ini karena ada 3. Yang pertama keinginan mata, kepengen melihat apa gitu ya. Itu loh, memuaskan keinginan mata. Yang kedua keinginan daging, memuaskan hawa nafsu kedagingan. Yang ketiga keangkuhan hidup, kesombongan, egois ya, itu loh. Keangkuhan hidup. Ini semua dari dunia dikatakan. Dunia itu menawarkan ini. Ini yang disodor-sodorin sama dunia. Tapi kita belajar sebagai anak-anak Tuhan. Saya percaya Tuhan mampukan kita mengalahkan dunia. Amin. Tuhan mampukan kita tidak lagi menuruti keinginan mata, tidak lagi menuruti keinginan daging, apalagi keangkuhan hidup. Ini semua yang dari dunia. Nah, sekarang lebih sayang mana? Lebih suka mana? Keinginan dunia atau kehendak Allah? Saya berdoa kita semua melakukan kehendak Allah. Amin. Melakukan kehendak Allah. Kita melekat sama Tuhan Yesus. Untuk kita intim dengan Tuhan Yesus. Saya sedang nih ada yang di kiri atas tuh yang gesit ya, gerakan selalu intim dengan Tuhan. Benar? Ya. Baca firman Tuhan, renungkan siang dan malam, intim dengan Tuhan ya, saat teduh, doa pujian-pujian itu penting sekali. Penting sekali. Ayo intim dengan Tuhan. Karena untuk itulah saudara dan saya ada. Ya, inilah hawa nafsu dunia. Jadi 3D. Yang pertama adalah apa tadi? Dosa. Yang kedua, nah, jangan diterusin dulu ya. Oke, kira-kira D yang ketiga apa sih? Duit. bukan ya. D yang ketiga itu apa sih? Diri sendiri. Next, ini yang penting. Ya, saya dikasih di urutan ketiga, urutan terakhir. Kenapa? Karena saya minta stop. Ini yang paling susah. Yang paling susah. Ngalahin dosa, ngalahin dunia. Dengan kuasa Tuhan itu luar biasa ya, Tuhan yang kasih sama kita. Tapi tinggal ngalahin diri sendiri.
This is the ultimate enemy. Ini musuh puncak kita, diri kita sendiri. Untuk ngalahin pesaing kita gampang, ya. Misal ada yang misalnya yang sekolah ngalahin yang temen apa, saya merasa gampang. Atlet ngalahin pesaing gampang. Paling susah ngalahin diri sendiri. Kita harus lebih baik daripada diri kita di masa lampau. Nah, gitu ya. Pelan-pelan ya saya. Kita belajar untuk lebih baik daripada diri kita di masa lampau. Di masa lampau mungkin kita masih gimana gitu ya. Tapi bahkan nggak cuma kalau di masa lampaunya yang kejauhan enggak. 1 detik ke belakang itu udah masa lampau, bener ya? Bener ya? Ya. Kalahkan diri sendiri. Lukas 9 ayat 23 sama-sama kita baca 3, 2, 1. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau ikut aku, ia menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan ikut. Inilah, saudara, mengalahkan diri sendiri. We must become a better us. Kita harus jadi orang yang lebih baik daripada, ya, lebih baik bagi diri kita sendiri. Masing-masing kita mau belajar. Kalau dulu kita gimana, ayo kita lebih bagus lagi. Ya, kemarin kita gimana, kita lebih bagus lagi. Tadi kita gimana, kita sekarang harus lebih bagus lagi. Kalau mindset kita kayak gitu, saya percaya, saudara luar biasa hidupnya. Luar biasa pasti. Karena kita memperbaiki diri, amin. Kita tidak bangga dengan pencapaian kita, karena itu semua anugerah Tuhan, betul? Artinya kalau kita menganggap segala pencapaian kita itu karena kita, mohon maaf, salah besar. Salah besar. Jangan bangga dulu. Lanjut, kita lihat. Ini loh. Kita harus mengalahkan diri kita, ego diri kita sendiri. Orang yang sombong itu apa sih? Merasa diri itu paling benar, paling pintar, paling berjasa, merasa diri lebih daripada orang lain. Ini semua ego. Nah, mereka kata definisi kesombongan itu ini. Merasa diri lebih daripada orang lain itu udah sombong. Merasa diri lebih jago, lebih pintar, lebih pandai. Mohon maaf, bahkan 180 derajat sebaliknya. Merasa diri paling menderita, paling bego, paling nggak bisa apa-apa. Saya merasa itu pun sudah sombong. Itu pun sudah sombong. Minder itu salah satu bentuk kesombongan. Ya. Karena Tuhan ciptakan kita lebih dari pemenang, benar? Kalau kita lebih percaya sama perasaan kita, saya ini paling menderita, itu udah sombong. Nah, jadi dalam arti kata, hati-hati. Kesombongan itu, ya, saudara, kesombongan itu, mohon perhatikan, kesombongan itu seringkali nggak kerasa. Makanya kita harus setiap hari bertobat ya. Ayo, Tuhan mohon ampun kalau saya sombong. Nggak disadari kesombongan itu. Nggak disadari. Makanya hati-hati. Tapi saya berdoa, saya percaya kita semua ditemani kita semua ada pribadi yang rendah hati. Yang rendah hati bisa lambaikan tangan gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi, tidak disadari. Ya. Saya rendah hati. Saya rendah hati. Udah sombong gitu. Ya, bisa gitu ya Mas saya. Yuk, makanya kita hati-hati. Ya. Jangan merasa diri bisa jagoan. Enggak, semua itu dari Tuhan. Itu anugerah. Tuhan yang mampukan. Kalau merasa diri paling benar, paling pintar, paling berjasa, wah, misalnya gini loh. Dulu tahun 80-an mungkin bagi saudara yang udah hidup dari 40 tahun lalu gitu lebih ya. Itu tahu ada seorang pelawak yang dia punya kalimat yang terkenal ya. Kalimat itu kayak gini. Untung ada saya. Kepala ya. Dia ngomongin gitu. Untung ada saya. Untung ada saya. Kalau nggak ada saya, wah, gitu ya. Tapi coba dalam kehidupan keseharian, jujur aja,
Saya pernah ada orang yang kayak gini, dunia pelayanan lah ya, di pelayanan. Coba aja lihat kalau nggak ada saya. Gitu. Saya mengkasih tanpa ada dia pun pelayanan tetap berjalan gitu ya. Ya. Hati-hati, nggak boleh sombong. Amin. Jangan sombong. Posisi kita itu sangat tergantikan oleh siapapun. Ingat, jangan sombong. Tetap rendah hati. Orang yang sombong itu pasti sukar minta maaf, sukar terima kasih, ngomong thank you itu susah banget, kayaknya berat, kayaknya rugi gitu ngomong terima kasih. Minta maaf itu kayaknya ngejatuhin diri sendiri, nurunin derajat gitu ya. Itu orang sombong. Itu orang sombong. Itu karena anugerah. Kita ingat. Saya puji Tuhan, Tuhan bentuk saya pribadi kayak gini. Tadi yang saya bilang, saya nggak pernah lupa Tuhan angkat saya dari ranking terakhir, nggak punya teman. Saya ingat dulu saya kayak gimana. Dulu saya anak nakal, ya. Saya suka ngebut, pakai motor, suka pakai mobil, suka gitu ya, kecelakaan dua-duanya. Motor pernah kecelakaan, mobil pernah kecelakaan, udah gitu udah. Makanya saya kalau nyetir mobil sekarang nyantai banget, gitu. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan itu lagi membentuk setiap kita secara spesifik. Masing-masing, setiap pribadi, khususnya start dari area ini dulu, ego diri sendiri, mengalahkan diri sendiri. Karena masih banyak orang yang merasa dirinya jago. Misalnya gini, ada suatu pekerjaan yang merasakan, yang kita rasa pekerjaan itu akan jauh lebih baik kalau misalnya kita yang mengerjakan dan bukan orang lain. Biasanya saya ikuti ya. Misalnya masak ini, kalau saya masak pasti paling enak. Kalau orang lain pasti nggak seenak masakan saya, misalnya gitu. Atau mengerjakan yang lain, kalau sudah mulai ada timbul benih pemikiran demikian, itu bibit-bibit kesombongan. Makanya iblis dijatuhkan dari surga. Merasa diri sombong, pengen dipuji dan sebagainya. Saudara, yuk kita belajar sama-sama. Salah satu cara ininya supaya jangan sombong, biasakan ucapkan terima kasih, minta maaf, gitu. Yuk sama-sama, inilah 3D. Tadi yang D pertama apa? Besar. Yang kedua, yang ketiga, next terakhir, ya inilah kesimpulannya. Ini sebenarnya desainnya Tuhan, ini rencana Tuhan. Tuhan itu kerinduan Tuhan agar kita menang terhadap dosa, dunia, dan diri sendiri. Dan karena ini kerinduan Tuhan, percayalah. Tuhan modalin. Ya. Tuhan mampukan setiap kita melakukannya. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Tapi karena Tuhan kita bisa lakukan perkara besar bersama Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Saya percaya maka dari itu andalkan Tuhan. Tuhan, saya pengen mengandalkan Tuhan. Ya, mengucap syukur, banyak bersyukur, banyak terima kasih Tuhan, terima kasih atas anugerah Tuhan, terima kasih atas kekuatan yang dari Tuhan, amin. Banyak ucap syukur, Tuhan terima kasih, banyak puji nyembah Tuhan, banyak intim dengan Tuhan, itu membuat kita lebih dari pemenang. Tuhan Yesus yang mampukan kita, dan saya percaya kita jadi pribadi yang lebih dari pemenang. Ingat ya, 3D tadi yang terakhir apa? Yang terakhir, yang ketiganya? Diri sendiri. Yang kedua? Dunia. Yang pertama? Yang kedua apa? Dunia. Yang ketiga? Satu? Oke, apa ya? Nah, 3D ini, ingat kita belajar sama-sama, amin. Tuhan yang mampukan, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan menopang kita, pasti kita bisa. Tepuk tangan buat Tuhan kita.